Mantan istri Ruben Onsu, Sarwenda, kini tengah dekat dengan seorang pria bernama Giorgio Antonio. Keduanya bahkan tidak malu-malu tampil berdua dalam berbagai kesempatan, bahkan makin lengket. Beberapa waktu lalu, keduanya sempat terlibat dalam sesi pemotretan bernuansa Irtun, bak drama Korea dalam berbagai pose yang berbeda, dan banyak yang mengira keduanya sedang melakukan foto prewed. Bahkan, netizen ramai menduga pasangan yang mulai dekat berawal dari teman kerja itu bakal menggelar lamaran. Ya, publik pun berspekulasi jika Sarwenda dan Gio telah mantap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bukan tanpa sebab, keduanya kerap terlihat dekat satu sama lain. Bahkan di media sosial, keduanya sering kedapatan saling bersikap manis. Apalagi hasil foto terlihat keduanya saling menatap penuh cinta. Sarwenda dan Gio disebut pasangan serasi. Soal lamaran, veteran pun sempat menanyakan langsung ke Sarwenda. Tak terduga, Sarwenda rupanya enggan menjawab pertanyaan sang putra. Tanya nanti ke bunda sih. Coba ya aku telepon bunda. Coba Nyok. Video call. Video call Nyok. Semoga diangkat ya. Gak ditegesin juga. Telepon atau video call? Video call. Oh, ini diangkat. Hai Bun, aku lagi wawancara. Liatin bunda dong. Bunda. Halo bunda. Itu aja. Bun, ada yang tanya, katanya gini, Bunda sama Uncle Gio udah mau tahap lamaran belum sih? Kayaknya belum. Bye, I love you, Nyok. Artinya hal ini seperti apa tuh? Ya dia emang kalau kayak gitu emang suka aku ledekin aja. Kalau cie habis kerja bareng gitu. Dia bilang apa sih gitu. Dia kayak ya anak-anak muda lagi butterfly era lah gitu. Senyum-senyum terus ya bunda. Iya, lihat senyum-senyum terus. Kayak tadi kalau di telepon kayak bye gitu. Padahal tinggal dijawab aja kan. Gitu. Kalau udah jawab wah. Sarwenda dan Gio belum mengaku pacaran, namun keduanya kian sering tampil bersama, layaknya anak muda yang tengah butterfly era. Bahkan mereka sempat pergi bareng ke Korea dengan alasan pekerjaan. Anehnya, belum mau terang-terangan mengaku pacaran, Sarwenda dan Gio justru tak canggung pamer kemesraan di depan publik. Mereka juga pernah kepergok saling suap-suapan makanan, yang jadi bikin baper netizen. Gio juga telah dekat dengan kedua putri Sarwenda, Thalia dan Tania loh. Karena emang itu ada lagi makan bareng family aja gitu. Terus tiba-tiba aku makan sama bunda dan ada Uncle Gio juga ya makan bareng biasa aja, nggak ada yang kayak gimana. Terus mau makan gimana? Kalau aku taunya cuman ya teman kerja. Kalau aku tapi nggak tahu kalau adik-adik deh. Gitu mungkin adik-adik taunya ya bunda teman dekat gitu. Dia baik adik-adik ya aku pasti kayak ya enjoy aja, maksudnya seneng lihatnya gitu. Tapi kalau emang itu jalan yang terbaik untuk dimana bunda punya kehidupan yang baru atau happy yang baru lagi gitu, ya aku support juga gitu aja sih. Paling kalau misalkan dia lagi dia juga baik untuk deketin adik-adik aku, ya aku juga happy. Karena menurutku aku nggak terlalu ikutin gimana banget gitu. Kadang kalau misalkan emang Uncle Gio-nya lagi main ke rumah, ya aku sapa hai Uncle gitu. Tapi nggak terlalu bercerita banget karena setiap dia main ke rumah itu aku selalu ada jadwal. Kalau nggak kuliah ngerjain tugas, kalau nggak aku ada kayak meeting buat keluarin lagu baru lagi gitu aja sih. Kalau aku baru yang kedua atau ketiga kalau untuk kumpul bareng kayak gitu ya, gitu aja. Kayak lebih ke kerja gitu. Jadi kayak ya udah mungkin itu emang cara bunda untuk mencintai dirinya atau mencintai siapa ya gitu. Iya, dia sekarang lebih suka kalau baju itu emang dari dulu sih dia itu paling jago kalau match baju gitu.
Jadi kalau misalkan sekarang mungkin lebih jago lagi gitu. Setahu aku apa sih Kak? Sargio ya. Sargio gitu. Manggilnya sayang apa gimana? Nggak tahu kalau itu. Kalau panggilan sayangnya nggak tahu. Gitu sih. Aman ya? Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Sebagai anak, Bertrand sangat mendukung penuh keputusan yang diambil oleh Sarwenda, asalkan sang bunda bahagia. Bertrand yang kini sudah beranjak remaja mengaku sadar bahwa dirinya tak boleh mencampuri urusan orang tua, namun ia tetap merasa bertanggung jawab untuk menjaga sang bunda sepenuhnya. Aku sebagai anak, maksud aku gini, kalau aku sama bunda, aku nggak pernah nitipin bunda ke siapa-siapa, nggak pernah kasih kayak wejangan untuk aku titip bunda ya Uncle Gio dijagain bundanya gini. Aku nggak, karena menurutku aku bisa jagain bunda aku sendiri, jadi nggak perlu dititipin ke orang. Tapi kalau memang bunda lagi yang tadi kakak bilang lagi butterfly era lah gitu, tapi ya udah, aku sebagai anaknya seperti aku support ayah, begitu pun aku juga support bunda gitu kan. Anak juga nggak boleh terlalu kayak ikut campur urusan orang tua, atau nggak boleh terlalu cari tahu apa orang tuanya lagi apa gitu. Tapi yang Sama halnya dengan Bertrand Peto yang tengah berbunga-bunga, yang akhirnya ia go publik tentang kisah cintanya. Setelah mendapatkan restu dari Bunda Sarwenda, Bertrand memutuskan untuk menyatakan cinta pada wanita yang ditaksir. Wanita itu adalah Akila Zafira, yang merupakan teman kuliahnya. Bertrand pun menceritakan awal mula kenal, bahkan saat masa-masa pacaran. Lucunya, Bertrand mengaku kaget dengan sikap Akila yang kemudian. Pasalnya, ia lebih susah memujuk sang pacar dibandingkan sang bunda. Juga jago banget untuk kayak Inggrisnya, emang dia jago banget kan. Jadi aku selalu minta tolong sama dia, tolong bantuin dong gimana caranya untuk aku presentasi biar susunannya itu rapi gitu. Kalau untuk sleep call nggak sering itu. Cuman kalau misalkan emang lagi ada kerjaan, besoknya kerjaan atau besoknya kampus, paling cuman say good night gitu aja. Kalau sleep callan kayak besok aku harus pakai laptopnya, mati ntar laptopnya. Kalau sleep callan sambil cas laptopnya itu kayak takut panas ntar gitu. Aku deketin orang tuanya dulu, masa ya gini lagi ditanya. Ya aku dari orang tuanya dia gitu. Cuman lagi sekarang nggak, kalau ditanya seberapa jauhnya ya nggak terlalu yang gimana banget. Waktu pertama kali kenalan ya kayak kita kenalan begitu dekat. Tapi untuk sekarang ini kita kayak masing-masing karena lagi fokus kuliahan kan. Aku juga kuliahannya sama dia kan jurusannya beda. Jadi kelasnya juga beda. Sekarang tuh lebih jarang untuk kayak ketemu gitu-gitu. Di kampus juga jarang ketemu. Iya, di kampus juga jarang ketemu. Aku waktu turun tuh mungkin karena itu aku tuh waktu turun dari mobil itu aku habis bangun tidur. Jadi aku tuh turun bukan karena emang mau masuk kliniknya, tapi aku kebelet kencing Kak. Kebelet kencing, aku habis bangun tidur, kebelet kencing, habis itu aku bilang, aku boleh dong kayak masuk toiletnya gitu, numpang toilet dalam. Habis itu pas aku masuk, customernya kayak, halo Kak Bertrand, oh halo Kak, aku sambil gini-gini kan, halo gitu-gitu kan. Terus habis itu pas kilanya tiba-tiba antriannya itu langsung boleh untuk masuk gitu. Aku nggak tahu sih, aku nggak terlalu tanya lagi sama Kila yang urusan itu kemarin gitu. tapi bete nggak sih dengan kejadian itu Kila? Dia itu bete banget, itu nggak tahu itu dia itu kalau bete lebih susah ngebujuknya daripada aku ngebujuk bunda itu. Parah itu kayak Berapa lama kalau aku sampai nggak tahu ya Kak, mungkin karena emang aku waktu ngebujuk dia itu padahal bukan salah aku, salah customernya kan gitu. Dia lagi bete sama orang, tapi marah-marah kayak betenya itu kayak aku lagi kesel lagi gini-gini. Oh ya sabar, ya udahlah nanti aja telepon gitu. Gue nggak salah apa-apa kayak gitu-gitu. Makan sushi gitu, yang makan mentah-mentah baru dia mau tuh, baru kayak gitu. Iya, kejadian first time banget gitu. Itu kayak oke, gitu. Ya udahlah, nextnya kita perawatan aku temenin turun deh. Itu kan jadi motivasinya Onyo kan gitu. Jadi ya
support yang penting. Terharu gitu, maksudnya kayak wow anak aku udah gede ya, terus udah kayak gitu ya udah bisa mulai serius. Karena kan kalau misalnya pacaran, aku udah bilang sama dia kalau udah pacaran berarti udah harus ada tanggung jawab yang berbeda gitu loh. Walaupun itu masih berpacaran ya, tapi kan pacaran juga ya harus ada tanggung jawab lah gitu, bukan cuma sama ceweknya tapi sama orang tuanya juga. Jadi gitu. nggak sembarangan mainin anak Nggak orang sembarangan, gitu ya. nggak boleh Nggak gitu. boleh. Betran dan Akila kini memang sudah mulai terbuka tentang hubungan asmaranya. Akila terlihat beberapa kali menemani Betran bermain bola. Fans keduanya juga sudah punya nama untuk pasangan muda tersebut, yakni Bella yang merupakan singkatan dari Betran dan Akila. Dia orangnya nggak cemburuan sama sekali, dan aku juga sama dia kayak nggak ada yang posesif yang gimana, karena kan makin dewasa umur makin belajar lah gitu. Jadi kalau untuk posesifan dia enggak tipe orang yang kayak gitu, begitupun juga aku sekarang. Mungkin dulu aku kalau misalkan ada yang deketin bundaku, aku kayak siapa nih gitu, aku sampai cari IG-nya, sampai cari TikTok-nya, aku cari apa segala macam aku cari. Cuman sekarang itu kayak udah nggak kayak gitu lagi. Apalagi kalau fans tadi Ngobrol tuh sama fansnya, sama penggemar aku datang tadi ngobrol juga gitu ya. Turun dari mobil baru. Tuh kamu ditanyain. Bener nggak Kila kayak gitu? Bener nggak sih? panas deh ya, kayaknya panas Bener nggak ya. sih kejadiannya kayak gitu? Kila? Makasih ya, Pak. Ceritanya seperti apa sih Kila? Iya emang kita ketemu di kampus sih gitu. Ketemu di kampus, habis itu belajar bareng. Udah dia jadi pacaran. Dia orangnya baik banget, very humble, dan dia juga family man dan perhatian, jadi itu yang bikin aku nyaman.